Shalom, Shalom, Pak Prana. Shalom, Shalom, Bro Bro Hen. Hen. Kembali lagi ke ini roster Acara kita. biasa. Ya, kita kembali akan bincang-bincang santai lagi di dalam Bible Talk kita. Kalau nggak salah yang lalu Bible Talk kita terakhir sudah bicarain soal merasa diri paling benar. Nah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol, mungkin masih ada hubungannya nih, nggak tahu, saya nanya aja nih, ada hubungannya apa enggak kira-kira dengan gila hormat? Pernah dengar tentang gila hormat ini? Nah, kalau dari awal deh, definisi gila hormat menurut Kohen dan Pak Prana, gila hormat itu seperti apa sih? Silakan Bro. Oke, saya dulu. Ada hubungannya nggak nih Udah. sama yang Gila topik hormat yang ya. lalu? Ya. Ya kalau gila hormat sih, saya nggak tahu sih semua orang pada kayak gitu nggak ya. Biasa kan ya kayak gila hormat itu kan orang yang kayaknya udah punya status atau jabatan atau posisi gitu ya. Mereka mulai merasa disanjungi, dihormati. Jadi kan ada atasan lah. Kalau sekarang kan kayak perusahaan, misalnya direktur jadi hormat, kadang ada nunduk lewat Pak gitu loh. Yang mungkin tadi ya mereka ini orang-orang yang apa ya, belum pernah menerima penghormatan, terus setelah menerima penghormatan jadi oh gini ya rasanya dihormatin ya. Jadi ya akhirnya mungkin jadi keterusan maksudnya gila hormat. Ketagihan. Ternyata begini nih rasanya jadi gila hormat. Nah kalau kita ya orang biasa, posisi biasa, ya mungkin kita nggak terlalu gimana ya, mungkin ya biasa aja. Tapi mungkin tetap ada antara meskipun misalnya posisi kita nggak setingkat direktur, misalnya kita pengen dihormatin di rumah, dihormatin sama temen, mungkin dari bergaul teman-teman kan kadang kayak wah gue dicuekin mulu, gue pengen juga kayak gue berasa nggak hadir gitu kan ya, mungkin dengan cari perhatian supaya gue juga dihormatin gitu ya. Mungkin saya pikir ya mungkin itu kali ya ciri-ciri maksudnya gila hormat kayak gitu menurut saya sih itu. Kalau menurut saya sih gila hormat berarti dia itu gila. Tapi pengen dihormati. Tapi ya orang yang mau dihormatin terus gitu loh. Bagaimanapun dimanapun dia mau supaya dia mendapatkan penghormatan. Kalau menurut saya gitu, entah dia berada di sebuah acara pernikahan ataupun mungkin bahkan di acara duka cita pun dia mau merasa selalu dihormati gitu loh. Entah dia mau minta duduknya di depan, entah dia maunya supaya dapat Perhatian, pelayanan yang lebih daripada yang lain. Ya menurut saya seperti itu, gila hormat ya, cari-cari supaya dia selalu dihormati lah, mendapatkan pelayanan yang beda dengan yang orang lain gitu menurut saya. Berarti kalau ditanya gila hormat ini positif apa negatif? Gila hormat ya kalau dengar dari saya yang sampaikan itu ya negatif jatuhnya. Negatif kalau menurut saya. Sama negatif juga ya. Ya, ya ini maksudnya gila hormat ini ya tadi kurang lebih yang saya tahu pun pribadi kurang lebih sama yang Ohen dan Pak Prana sampaikan itu ketika ya ini mungkin tadi Kohen sempat singgung, ini jadi salah satu contoh penyebab atau faktor yang bikin orang gila hormat gitu ya. Maksudnya dari yang tadinya bukan siapa-siapa itu mungkin ketika menjadi dapat satu jabatan tertentu, mulai dihormatin orang, diiniin orang, ada ini tersendiri gitu di dalam. Nah, apa ya maksudnya, pernah ini nggak sih, maksudnya berasa seperti itu nggak sih Pak Prana atau Pak Hen? Saya sih pernah berasa kayak gitu, maksudnya kayak dulu pas di pertemanan ya kayak gitu ya. Ya kan kadang lihat teman kayak diperhatiin, dihormatin, ya mungkin kelebihannya dia ganteng. Oh jadi kan di grup maksudnya kayak cewek-cewek gitu, ngomongin wah enak kayak gitu ya. Kadang ya kita secara nggak langsung juga cari perhatian atau apa gimana gitu loh, supaya kayak keberadaan gue juga ada di sini loh, nggak dia doang loh gitu loh. Mungkin itu dalam lingkup yang kecil ya. Nah kalau misalnya kalau kayak di kerjaan gitu loh, cuman saya sih bukan orang yang tipe ini sih
cari muka gitu loh, pengennya yang di depan atau enggak, justru saya kalau bisa di paling belakang aja. Biar kelihatan. orang lain aja yang dihormatin gitu loh. Ya mungkin ada lah kadang-kadang posisi pengen merasa dihormatin, cuma nggak sampai kesini, oh gue mesti dihormatin kesini sini enggak gitu loh. Tapi fleksibel lah gitulah, kapan kita mesti dihormatin, kapan kita ini ya kayak ini aja kita apa ya, ya andai kata kita nggak dihormatin pun kalau bagi saya sih nggak ada masalah gitu loh. Ya, Anak. kalau saya sih contoh kecilnya aja lah. Kadang-kadang kan kita memang pengen suatu pelayanan yang khusus gitu loh. Misalnya kita ada contohnya dalam naik bis saja lah. Terkadang memang kita pengen bukannya dihormati ya, maksudnya pengen mendapatkan pelayanan yang spesial. Kita mau memberikan atau membayar sejumlah uang yang lebih besar biar misalnya tempatnya lebih bagus atau misalnya kursinya itu ditunjukin. Nah, itu mungkin kadang-kadang memang ada suatu saat atau suatu momen memang mau diperlakukan seperti itu. Jangan sampai terus menerus gitu kan, karena kan tidak bisa kita pungkiri juga kalau dengan harga atau uang yang kita bayarkan kan pasti kita mendapatkan pelayanan yang lebih daripada yang orang biasanya gitu kan, nggak bisa dipungkiri juga. Dan memang enak gitu loh terkadang gitu ya Bil, kayak misalnya kita bayar tiket pesawat lah dengan yang kelas ekonomi, dari tempat duduknya aja juga ada enak kan Bil, makanannya juga beda gitu. Memang kadang-kadang mau juga sih, perlu juga untuk merasakan gitu loh bedanya di mana sih. Cuman kalau keterusan jadinya, kalau untuk mencapainya dengan cara yang baik sih menurut saya nggak masalah gitu. Cuman kalau yang jadi masalah kalau untuk mendapatkan posisi itu dengan cara yang tidak baik, nah itu yang jadi gila hormat yang negatif untuk mencapainya gitu. Itu loh Pil yang jadi masalah Pil. Iya. Ya ini apa, kalau yang tadi Bro Hen dan Pak Prana bilang gitu ya, kalau menurut saya pribadi juga memang pada dasarnya kita manusia ini ada apa ya, ada hasrat atau keinginan atau kesenangan gitu kalau ketika yaitu kita mendapat suatu perlakuan yang lebih yang berbeda gitu, yang spesial gitu ya, karena memang yaitu apa namanya, apa ya, udah iniannya manusia gitu ya, dan mungkin ini akhirnya ya bahasanya sedikit dihargai lah. Iya. Tapi nggak sampai yang dihormatin berlebihan ya gitu ya, Iya, istilahnya kayak dihargai kayak gitu. dapat sesuatu perlakuan yang spesial gitu, itu manusia tuh senang banget. seneng banget. senang banget ya kan, dari zaman dulu juga selalu apa ya itulah kayak yang sering bikin manusia jatuh aja soal apa, harta tahta gitu wanita, kan, gitu. dan wanita itu terakhir ya. Nah, Mesti dibagi juga Pak, harta tata pria. Kalau yang perempuan. sama juga. Nah ini apa ya, hal-hal yang bikin kita terkadang kita hilaf gitu. Maksudnya ya itu, kalau sedikit sih terkadang sesekali kita mendapatkan hal-hal yang seperti ini, dihormatin, dan ini tuh rasanya gimana gitu ya, kayak mungkin hal yang sepele-sepele aja, kalau misalnya pulang ke rumah gitu kan, satpam komplek Pak gitu kan, kayaknya gimana gitu, ketimbang pulang ke rumah satpam komplek cuek-cuek aja gitu kan, kayaknya berasa gimana gitu. Nah tapi yang hari ini kita mau bahas ya pastinya bukan yang sekedar biasa-biasa, maksudnya kalau yang seperti itu ya mungkin masih manusiawi gitu. Nah ini tapi ada orang-orang yang tadi disebut bahasa ininya gila hormat gitu ya, Addicted ya. iya addicted gitu, ketika orang-orang yang sampai maunya tuh selalu Dinomor satukan gitu. Bahkan ketika suka banyak tuh video-video saya lihat kayak di YouTube atau TikTok gitu, orang-orang yang biasanya video-videonya banyak di restoran gitu. Misalnya orang-orang yang datang makan ke restoran, terus ya padahal pelayanannya ya mungkin dibilang salah banget juga enggak gitu, cuman maksudnya mungkin satu dan lain hal gitu, pelayannya entah gimana gitu kan, jadi
nggak terlalu gimana terus langsung Dimarah-marah. marah gitu kan, yang sampai hina-hina itu. Pernah lihat video-video kan banyak kan orang-orang yang viral seperti gitu kan. Nah ini kira-kira kalau misalnya apa ngelihat yang seperti ini tuh, kenapa sih bisa sampai sebegitunya ya orang? Bro Henry kira-kira gimana? Oh, kalau ngomongin restoran, Ya salah satu Perlakuan. salah satu contohnya doang kok itu. Cuman kirain temanya Restoran. terus iya, kalau misalnya itu di restoran, saya banyak juga, ini saya dari sharing pengalaman juga deh. Bukan cuma di restoran doang. Waktu pertama kali saya lulus kuliah masuk ke kantoran pun, masuk ke dunia kerja kantor itu, saya jujur sempet kaget-kaget juga. Karena ya kan kalau kuliah paling persaingan soal nilai gitu kan. Ada orang yang anak yang memang ibaratnya tuh suka suka cari nilai di depan dosen gitu kan. Tapi berasanya tetap ya udahlah, maksudnya memang mau nilai gitu kan. Ya kita anak-anak yang cenderung santai, ya udahlah biarin biasa gitu. Tapi begitu masuk dunia kerja agak kaget-kaget gitu karena ekstrim gitu. Orang ada yang sampai kelihatan menjilat gitu, maksudnya baik-baikin bos gitu. Terus ada juga bosnya yang seneng gitu, maksudnya diperlakukan begitu jadi makin kelihatan oh baik, dia dapat ini dapat itu bla 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 gitu. Nah itu sampai sebegitunya, sampai bahkan sampai menjatuhkan orang dan sebagainya gitu-gitu. Nah itu kira-kira kenapa ya bisa? Ya kalau menurut saya ya memang tadi kayak yang di Bro Pil bilang, pada intinya memang untuk mendapatkan sesuatu pelayanan yang lebih atau penghormatan itu emang udah dari dalam diri setiap orang gitu kan. Cuman yang jadi masalah bagaimana kita jangan supaya sampai over gitu ya kan. Ya itu tadi mungkin dia pengen mendapatkan posisi itu agar bisa mendapatkan pelayanan yang lebih itu tadi Pil. Dan memang kalau menurut saya kalau nggak terlalu over sih dan untuk mendapatkannya tidak dengan cara yang salah sih nggak masalah, karena kan itu membuat dia, memacu dia untuk menjadi orang yang lebih rajin lagi, lebih bekerja lebih bagus lagi, nggak masalah sih. Dan memang itu udah dari sananya, dari ada sifat kompetitif itu dalam setiap orang sehingga berusaha untuk mendapatkan setiap saat lebih daripada yang lain gitu loh Pil. Memang udah ada naturnya dari sana kalau menurut saya gitu. Kira-kira menurut Bro Henry gimana? kalau saya sih mungkin dari pribadi orangnya dulu nih. Takutnya orangnya misalnya dulu kurang perhatian, Bisa jadi psikolog, jadinya psikologi. pas ini di satu tempat dia pengen perhatian lebih dan akhirnya cari juga. Atau bisa pengaruh dari faktor lingkungan tempat ini dia bergaul. Oh, cara kantor gini nih, kalau mau naik jabatan mesti begini, Gitu, menjilat ya. atau apa ya mungkin itu faktor-faktor yang bikin ininya. Tapi yang terutama sih kayaknya sih mungkin pengen diperhatikan sih, pengen diperhatikan juga pengen dihormatin ya. Saya lihatnya kadang mungkin ada kayak misalnya dua orang nih, satu udah kayak tadi yang cerita orang berusaha buat ngejilat atasan bla bla bla, mungkin dia ambisinya supaya dia juga mendapatkan posisi yang tinggi, pantas juga nanti suatu saat dia juga dihormatin, mungkin karena ada pengalaman dia pernah direndahin gitu loh, jadi dia pengen dicari. Sementara ada satu karyawan yang prestasinya bagus, dia biasa aja, akhirnya dia malah naik jabatan, tapi yang ini malah lihat iri gitu. Gue udah capek-capek ngejilat tapi gue malah di posisi gue ini. Akhirnya kan kadang karena merasa iri pengen ngejatuhin yang orang lain yang naik dengan sendirinya gitu loh. Nah mungkin ini yang kurang lebih yang kayak di di dunia sekarang yang kurang lebih lah mungkin dari cerita temen lah atau apa. Kayak gini kan jadi ingetnya kayak ngomongin si Kain Habel, yang Kain persembahin korban, ternyata nggak dianggap diterima kan, persembahan. kok nggak diterima gitu loh. Yang melihat ini jadi iri ya, akhirnya sampai begitu menjatuhkan orang lain dengan membunuh gitu loh. Gitu sih. Iya ya, itu ya benar ya, mungkin soal gila hormat ini lebih banyak ya itu dari dampak negatifnya, lingkungan gitu, maksudnya dari sekitar gitu, tadi soal faktor dari orang tua juga, keluarga ya mungkin gitu. Sebelumnya tadi nggak dapat pengakuan gitu dari
orang-orang sekitarnya, sehingga akhirnya membuat ya itu tadi orang bisa jatuh ke dalam Dia pengen ambisi naikin harga dirinya Iya. ya jadinya ya. Mungkin ketika dia melakukan sesuatu hal, dia terima feedback, oh ini kok gue jadi dipandang nih, jadi ini gitu, dipuji orang apa sebagainya, jadi akhirnya bikin ini ketagihan gitu. Tapi kan sebenarnya apa ya, pasti ada dampak negatifnya dong kan, karena ya tadi Karena saya goalnya itu dia. ya Giliran karena orang lain yang lebih bagus dari dia kan pasti ada perasaan ini kan. iya. Nah tapi kan Kesel. ya sebenarnya kan kayak tadi saya tanya, makanya sebenarnya gila hormat ini kan negatif gitu kan. Iya. Pasti ada dampak negatifnya gitu. Maksudnya ya di satu sisi dia dapat tadi penghargaan, pengakuan, hal-hal yang baik gitu. Tapi ya pada dasarnya karena memang ini suatu sikap atau sifat yang negatif, pastinya harusnya ada dampak negatif dong. Ada Pil, kayak misalnya nih, kayak sekarang kan kita nggak bisa dipungkiri lah, memang dengan adanya media sosial, dengan adanya setiap handphone yang pakai kamera, kalau kita berada di suatu tempat yang menurut kita tempat itu, misalnya tiketnya mahal lah, untuk mencapai ke sana itu butuh effort ataupun uang yang banyak, pasti saya percaya kita langsung eksis dengan foto jebret, gitu kan. Paling mau nggak mau kan kita dengan, wih, si Prana lagi di luar negeri nih misalnya nih, terus lihat lagi sebulan kemudian, wah udah di negara ini nih, paling nggak kan ada yang komen nih, wih lu lagi di luar negeri bro, ya kan. Paling kemarin gue lihat di sini, sekarang lu di sini, kerja lu apa kan, pasti kan orang akan menimbulkan, jadi Padahal di foto studio ya. padahal foto studio, kalau nggak di crop, diedit, dia nggak tahu, dikirain gue lagi ada di mana gitu. Padahal hasil editan kamera kan, hasil editan gambar. Nah itu juga, tapi kan jadi merasa kita, wih, orang merasa melihat gue udah hebat nih. Dan negatifnya jadi kalau misalnya pengen dapatkan penghargaan terus, penghormatan terus, lama-lama kalau misalnya nih kita ternyata orang yang pas-pasan, paling untuk mendapatkan penghormatan itu ya kita bisa jadi ngutang, pinjol, jadi pinjaman online. Gimana supaya dapat terus mendapat penghargaan itu ya, jadinya salah satu menurut gue ya negatifnya gitu loh. Itu kayak ini ya, sosialita ya. Sosialita, kalau duitnya memang benar-benar banyak sih nggak masalah ya kan. Kalau enggak repot. Mungkin yang tadi kalau misalnya ini kan cuma ngomong andai-andai ya. Andai-andai. Kalau misalnya dari negatif jadi positif kan, misalnya satu orang itu tadi yang ngelihat rekannya sukses, ini, wah dihormatin. Ya kalau dia rendah hati, ya harusnya dia ke temen ini, misalnya belajar gitu loh, belajar. Ya gitu kan, berarti kan dia merendahkan diri kan. Dia mau misalnya kolaborasi, akhirnya malah dua jadi makin sukses. Biasa kan kalau umumnya kalau kayak kita nonton film atau drama kan, yang ini menjatuhkan yang sukses ini nih. Mungkin kalau positifnya begitu kali ya. Kalau negatifnya kok? Ya negatifnya tadi menjatuhkan. Menjatuhkan. Karena merasa pengen dihormatin, ya akhirnya cari cara segala hal buat orang lain tuh jangan naik. Gua yang mesti naik gitu. Iya, nah ya memang sebenarnya soal ini juga balik lagi gitu, yang sama seperti hal-hal yang lain yang pernah kita bahas. Semua manusia pasti bisa gitu ya. Demikian juga soal gila hormat ini, nggak cuman tadi yang, kalau yang tadi kita omongin kan kebanyakan sekuler, orang di dunia pekerjaan kah, di kehidupan sehari-hari gitu. Tapi di di dalam kita organisasi, bukan organisasi, maksudnya lingkungan kekristenan, pelayanan sekalipun banyak gitu ya, maksudnya hal-hal kasus-kasus seperti gila hormat ini gitu. Nah, kalau misalnya di Alkitab sendiri ada ini nggak sih yang contoh? Ya, maksudnya contoh ataupun maksudnya ayat firman Tuhan yang bicara soal gila hormat ini. Ya, kalau menurut saya salah satunya ya yang di Perjanjian Baru, Pil. Kayak kisah mengenai Herodes waktu didatengin orang Majus itu, yang orang Majus melihat bintang bahwasanya akan lahir seorang raja. Nah, kemudian kan orang Majus itu akhirnya datang mengikuti bintang itu dan sampailah mereka kepada Herodes.
Nah, Oh. kemudian Herodes itu dikasih tahu di mana nih raja yang akan lahir tempatnya. Terus akhirnya Herodes bilang, saya nggak tahu. Nanti kalau kamu temukan bayi itu, kamu kasih tahu saya. Padahal dengan maksud Herodes ini ingin membunuh Tuhan Yesus kan, gitu kan. Mengapa dia mau ingin membunuh? Karena kan kalau menurut saya mungkin karena dia merasa tersaingi. Iya. Nanti kalau misalnya ada raja lain di daerah situ, wah bisa-bisa kekuasaan saya nih akan hilang nih. Posisinya terancam. Nah, itu salah satunya menurut saya itu loh, Bro Phil. Nah, kalau Bro Henry contohnya Banyak sih kayak contoh yang tadi kita sempat bahas tuh orang-orang Farisi, ya. ahli Taurat, orang-orang Saduki yang di zaman Tuhan Yesus Tuhan ya. Yesus. Kalau kan pas Tuhan Yesus, saya rasa sih kenapa sih Tuhan Yesus begitu tajam, maksudnya ngekritik di orang pas, maksudnya udah beranjak Udah dewasa. beranjak. Saya juga mikir kan waktu itu kan pernah nanya kan ke pasnya, maksudnya Tuhan Yesus yang pas umur belasan tahun kemana? Tapi kan ternyata di Alkitab ada kan dikasih tahu bahwa dia itu tiap-tiap tahun Belajar. diajak sama orang tuanya ke mana? Bait Allah. Bait Berarti Allah, kan kehidupannya sinagog, masih ya. di sekitar sana. Nah, kalau tiap hari ke Bait Allah kan berarti kan dia selalu melihat bagaimana, maksudnya lagi kecil lihat orang Farisi, ahli Taurat gitu loh. Dari pertumbuhan gitu ngeliatin tingkah laku mereka lah gitulah. Dari situ mungkin iya, dari pengalaman hidup dia sampai dewasa udah berani ngajar, makanya dia berani mengkritik. Bagaimana mereka tuh gila hormat sama orang-orang kalau lagi di Bait Allah, atau katanya kalau di Alkitab bilang apa? Menerima penghormatan di pasar-pasar gitu. Nah, itu sih mungkin maksudnya salah satu yang apa? Farisi ya, Tokoh-tokoh orang tokoh-tokoh Farisi yang itu yang gila gila hormat hormat. gitu. Ya kalau ini apa, saya ingat juga tadi tokoh yang lumayan apa ya, maksudnya bisa kita ambil contoh juga si Saul tadi ya. Saul sama Daud. Saul dan Daud. Nah, ini cerita maksudnya yang apa? Ya terkenal banget gitu kan. Masalahnya Saul itu Raja pertama dia raja ya. pertama gitu kan, dipilih Tuhan secara langsung buat bangsa Israel, bahkan karena apa bisa dibilang kalau nggak salah gara-gara parasnya gitu kan. Dia jauh lebih tinggi daripada pria-pria pada saat itu gitu Perawakannya kan. beda. Perawakannya pokoknya spesial, artinya kan ya memang dia Dipilih Tuhan. menonjol gitu Menonjol, kan, oh. dan dipilih Tuhan gitu. Tapi di akhir hidupnya ya itu tadi malah apa, ngejar-ngejar si Daud sampai akhirnya mau dibunuh membunuh gitu. Daud. Karena ya mungkin tadi sama kayak Herodes itu ya, maksudnya Saingan. dia merasa terancam. Pemicunya apa ya awal Iya, mulanya itu ya sih. Dari itu yang apa, yang mulai Daud dipuji-puji orang ya. Ketika perang ya itu Ketika ya. perang Banyak ya, yang ngalahin negara bangsa-bangsa lah. Filistin yang Iya, rakyatnya memuji. dibilang Saul apa, beribu-ribu. bunuh beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. berlaksa-laksa gitu. Dia itu mungkin tadi ya benar, maksudnya yang kita bahas tadi, bahwa orang gitu, maksudnya dia awal udah ngerasa ini udah ngerasa Hormati, diangkat gitu kan, diangkat. udah tinggi, terus ketika ada kayak saingan dan sebagainya gitu lupa diri gitu. Ubah diri. Akhirnya bikin, ya kan harusnya tadi kalau Cohen bilang kalau misalnya ya yang bener mah yang positif, ya kan udah maksudnya dia udah dapat dihormatin dan sebagainya. Kalaupun ada orang lain yang mungkin Menggantikan iya ya. dikatakan, bahkan apa kalau yang tadi belum tentu digantikan juga, maksudnya bisa juga kan jadi sama-sama seperti itu gitu kan, maksudnya nggak harus digantikan, maksudnya bisa juga dia tetap, maksudnya tetap dihormatin gitu kan. Tapi ya itu tadi masalah mungkin Egois atau iya egois, udah tuntutan apa psikologis, maksudnya sosial gitu kan. Kayak tadi si Saul, bahkan rakyat yang bilang gitu kan, mengelulukan Daud. Daud berarti gitu kan. itu nyangkutnya ke rasa cemburu yang hebat ya. Iya. Karena tadinya orang
memuji-muji dia, sekarang mujinya jadi lain, cemburunya Ya, kuat ya. ya sebenarnya nggak terlepas dari privilege atau benefit-benefit yang didapat dari seorang yang memiliki jabatan lebih tinggi ya, Phil. Kayak misalnya nih, presiden aja kan, misalnya kita lagi mau jalan di rakyat lain kena macet, dia enggak kan, karena Iya. ada forerunnernya segala macam, mau datang Nggak pakai bunyi lagi, nggak pakai apa yang jalanan sirene. lancar gitu ya kan, segala sesuatu udah teratur, udah enak, tinggal kita ngejalaninnya lancar semua. Tiba-tiba setelah masa pemimpinannya selesai, habis kembali ke jadi rakyat lagi, macet-macetan lagi gitu kan. Lupa dia, Lupa. lupa udah kayak. Tapi ya itu bener juga jadi contoh Pak Jokowi yang bikin apa sampai sempat diberitain juga karena lumayan viral ketika waktu awal-awal dia jadi presiden, terus dia nggak suka apa sih yang Protokol. pakai forrider itu, Forrider, jadi secara khusus dibukakan gitu. dibukakan Itu kan berarti kan jalannya. ini kan maksudnya sampai diberitakan, diviralkan karena asumsi, maksudnya sebenarnya ketika dia jadi seorang presiden terus dapat perlakuan seperti itu, menurut orang-orang aja itu wajar gitu kan. Wajar, Jadi kan ya namanya presiden nih melewat dibukain jalan gitu, tapi ya itu balik lagi ke pribadi orangnya gitu kan. Ketika si Pak Jokowi ini apa Mengubah ke protokolnya. ya menunjukkan sikap seperti itu yang bikin orang wah gitu kan, maksudnya kok Mau. iya kok dia bisa gitu, padahal presiden tapi ini seperti itu. Nah ini ya itu tadi balik berarti ke pribadi Pribadinya masing-masing gitu ya. Nah kalau di dalam Alkitab sendiri pun udah ya pasti banyak lah, tadi kan udah ada tokoh-tokoh contohnya gitu, bahkan di ayat-ayat firman Tuhannya juga banyak gitu. Tadi kita sempat diskusi di Lukas 14 ya. Lukas 14 itu satu perikop dari ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Bisa dibaca itu tentang yaitu tadi tempat yang paling utama dan yang paling rendah di judul perikopnya gitu. Di ayat yang ke-11 bahkan udah ditulis ini perkataan Tuhan Yesus langsung gitu, sebab barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri Ia akan ditinggi. ia akan ditinggikan gitu. Nah kalau apa baca cerita di atasnya itu tentang orang yang diundang pesta gitu ya. Ini kadang sering gitu kan, orang ngerasa penting, ngerasa ini Langsung main duduk aja. duduk ya. iya, duduk. Saya ngebayangin gitu ya. Ya ini orang beda-beda ya. Maksudnya saya pernah nih ngalamin juga kayak orang ada yang ya itu tadi mungkin ada hubungan sama merasa diri paling benar gitu, terus ditambah jadi gila hormat, akhirnya bisa dengan pede gitu. Ini datang gitu kan. Ada orang yang memang nggak pakai pikir-pikir gitu. Oh ini eksklusif nih, gue duduk di situ gitu. Tapi kalau kita baca ini di perikop ini malu juga ya gitu, maksudnya udah duduk di depan. bukan buat kita duduk di depan gitu, terus sampai bahkan ditegur kan Suruh belakang. Mungkin ini ya pikiran halusinasi udah tinggi iya ya. itu kan parah. Kalau kita kan normalnya ya namanya diundang pesta, kita tahu bukan siapa-siapa ya, kebanyakan orang duduk di belakang, malah kan bahkan sampai kebanyakan kalau acara-acara ini yang depan masih kosong boleh diisi kan gitu, baru kan kita maju ke depan gitu. Tapi memang ada orang-orang yang ya itu tadi halunya tingkat tinggi gitu ya, santai aja gitu dia duduk di depan gitu. Pede dia. Pede. Iya pede iya. Nah ini makanya di Alkitab sendiri pun udah udah diingatkan gitu di dalam Lukas pasal yang ke-14 ini. Nah tapi itu tadi ngomong soal gila hormat ini bukan aja di dunia sekuler gitu, orang pada umumnya gitu, tetapi ya zaman sekarang banyak juga kita lihat di dalam dunia pelayanan pun seperti ini. Dan menurut saya ini jauh lebih berbahaya nggak sih? Iya. Lebih ekstrim Pasti, gitu kan. seperti kayak misalnya jadi hamba Tuhan ya. Iya. Nanti dikenal di mana-mana. Iya.
Kalau apalagi nanti kita bisa mukjizat, kesembuhan, ngusir setan, ya mungkin eh, ada pasti perasaan kayak wah gua dihormatin ya. Itu kayak istilahnya nanti kayak pilihan kita, maksudnya semakin baik atau malah melenceng gitu jadinya gitu tuh. Iya, ini makanya serem serem banget gitu menurut Iya. saya pribadi juga lebih. Padahal itu kan sebenarnya kuasa bukan kuasa kita. Iya gitu. Kita Kalau cuma dikasih kalau kuasa misalnya gitu. di dunia tadi pekerjaan gitu kan masih ibaratnya masih cincai lah gitu Kita kan, karena terima. ini usaha kita apa segala macam gitu. Nah, ini pelayanan gitu kan, apalagi judul labelnya hamba Tuhan gitu kan, yang kita layanin Tuhan, kita sampaikan firman gitu. Nah, saya inget banget di khotbahnya Pak Bimo nih di program Dua Sisi yang udah kapan punya deh. Pokoknya kesaksian Pak Bimo gitu kan, dia Kisahnya dia ini. ya sharingannya dia tapi bukan dia Bukan gitu. dia. Jadi rekan-rekannya Pak Bimo gitu. Banyak yang dia tahu sharingannya Pak Bimo, teman-temannya hamba Tuhan tuh yang minta dispesialkan gitu loh. Pelayanan di luar diundang, maunya Hotel. ya Hotel yang biasa kan bagus, ya memang kendaraan, seininya dibantu disiapkan gitu kan, kalau misalnya diundang dari luar gitu kan, maksudnya biar nggak pusing-pusing gitu. Nah, tapi katanya banyak juga hamba-hamba Tuhan yang ya itu tadi hotel milih maunya yang bintang Bagus. 7. Puyer dong. Buyar ya, bikin pusing soalnya begitu. Ya terus pesawat juga maunya yang eksklusif. iya tiketnya yang bisnis kelas Bisnis lah, apa kelas. segala macem. Nah ini serem banget gak sih? Maksudnya ya itu tadi hamba Tuhan tapi seperti ini. Menurut Pak Prana gimana tuh? Ya kalau menurut saya ya kalau untuk hamba Tuhan yang seperti itu kalau memangnya ada hamba Tuhannya minta perlakuan seperti itu ya kasihan juga ya, karena kan dia Kasihan siapanya Pak? kasihan hamba Tuhannya. Oh, kasihan hamba Tuhan. Kasihan hamba Tuhannya maksudnya kenapa lu apa hak lu minta seperti itu kan, karena pelayanan ini kan pelayanannya Tuhan gitu. Apapun yang ada sama dia kan sebenarnya bukan bukan kerjaannya dia. Tuhan mempercayakan pekerjaannya kepada dia gitu. Jadi kalaupun dia misalnya mendapat bonus dikagumi orang, dihormatin orang, ya sebenarnya bukan karena dia, karena Tuhan memakai dia untuk melakukan pekerjaannya gitu. Jadi nggak sepatutnya untuk meminta hal-hal yang lebih seperti yang kayak tadi tuh, hotelnya harus maunya hotel bintang 7 kayak gitu Pil ya. Pesawatnya dari pesawat maunya bisnis kelas ya kayaknya nggak perlu kayak gitu, kecuali kalau memang panitianya nyiapin ya. Kalau kalau minta sendiri sih menurut saya sih belum pas juga gitu loh. Tapi memang nggak bisa dipungkiri Pil, ada juga sih orang-orang hamba-hamba Tuhan yang seperti itu karena merasa dirinya kan banyak pengikutnya gitu loh Pil. Kalau bro kan Ya ini gimana ya? Kalau saya kan bagi saya sih harusnya sih sederhana aja sih. Misalnya andai kata mau nuntut yang tinggi, ya nggak usah repotin orang lain lah. Sendiri Keluarin ya? aja uang sendiri Oh, gitu loh, oke, beli tiket bisa. sendiri, beli ini gitu loh. Belum tentu yang ngundang itu kita itu mampu nggak gitu loh, kan kasihan juga. Maksudnya ya itu sih kembali ke pribadi sih, harus punya otak yang wajar gitu loh, otaknya yang waras gitu loh. Maksudnya pelayanan ya pelayanan buat kayak tadi kan, pelayanan buat Tuhan gitu loh, nggak boleh kayak Pak Paryaji seorang hamba Tuhan tuh nggak boleh minta-minta Minta-minta. gitu loh. Ya dari situ aja harusnya udah belajar bersyukur loh, udah bisa melayanin orang, maksudnya udah dipakai oleh Tuhan, dikasih kesempatan buat layanin keluar meskipun kendaraannya nggak bagus, tempatnya nggak bagus, atau nggak dapat persembahan. Nah itu kan sebenarnya ujian gitu loh, lu bener gak sih mau melayani Tuhan, atau lu melayani dengan maksud ada keuntungan tertentu gitu loh, mau ada benefitnya, ya entah itu uang kah, mendapatkan pelayanan yang terbaik kah gitu loh. Ya kita di Polres aja kan kita sederhana aja, maksudnya ya nggak dapat apa juga nggak apa-apa, yang penting kita kan diajarkan untuk selalu melayanin, mau berapa orang kek, satu pun kayak kita tetap layanin. Itu yang maksudnya prinsip yang diajarkan buat ke kita gitu loh. Nah itu yang salah satu kan perjalanan kita buat belajar rendah hati juga tuh.
kemanapun ya, nanti pastilah ada suatu saat kalau udah pelayanannya terkenal, pastilah nanti juga akan nikmatin kok hotel yang bagus. Tuhan tahu kan, maksudnya melihat hati kita. Oh ternyata lu bener ngelayanin gua nih, gua kasih pelayanan sini nih, gua dikasih tempat terbaik, nanti juga akan nikmatin kok, nggak usah yang minta yang sekarang gitu. Itu sih menurut saya sih. Saya setuju bro mengenai yang tadi akan menikmati ya. Memang kan pada prinsipnya kan ada firman Tuhan bilang juga, apa yang kamu tabur itu akan kau tuai. Bagaimanapun kalau kita dalam pelayanan menabur yang baik, pasti akan menuai yang baik. Memberikan segala sesuatu lebih kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang kita telah berikan itu gitu. Nggak bisa dipungkiri, Tuhan juga kan pasti tahulah memberikan yang lebih kepada, kalau kita hamba-hambanya memberikan yang lebih juga dalam pelayanan kita kepada Dia gitu. Tinggal kita jalanin aja sebisa kita semaksimal mungkin gitu loh. Saya malah mikirnya kalau andai kata kita minta nih, oh kita pelayanan kemana-mana, dapetin hotel baik, PK-nya gede atau apa ya, tapi ujung-ujungnya nggak masuk surga, buat apa? Buat apa pernah bisa nikmatin nggak kenal itu, gitu, nggak dikenal bisa nikmatin kan? Ini cuman nggak masuk, mau gimana? Iya itu makanya balik lagi harus apa ya, berarti tadi gitu, kalau misalnya ada hamba Tuhan atau pelayan Tuhan yang masih melayani tetapi masih seperti itu sifatnya, berarti ini masih salah jalur nih dia. Ibaratnya dia apa ya? Ya dia melayani berarti bukan untuk Tuhan kan yang dia lakukan. Karena kan sebenarnya harusnya namanya hamba Tuhan ya itu tadi, dapat kesempatan melayani, ya udah melayani aja gitu kan. Namanya melayani itu ya nggak perlu gila hormat. Ya itu kan tadi kan dari katanya aja kan melayani. Tapi pelayan, kalau dikasih segala macam kan namanya judulnya jadi dilayani dong, bukan melayani gitu. Nah itu ya balik lagi sih ke kitanya pribadi masing-masing gitu ya. Nah semoga dari bincang-bincang kita hari ini gitu, seperti biasa kita di sini ada hadir program kita ini untuk ya di tengah minggu ini kita mengingatkan gitu kan, kembali mengajak teman-teman, yuk di tengah-tengah minggu ini walaupun ini bukan hari Minggu, tetapi tetap ada firman Tuhan yang harus direnungkan, harus kita terus setiap hari merefleksikan diri kita, apakah kita sudah hidup semakin benar di dalam Tuhan apa belum. Dan lewat topik hari ini soal gila hormat, kita mau kembali ingetin bahwa ya itu tadi, semua yang kita punya itu dari Tuhan gitu. Kalau misalnya Tuhan izinkan kita di pekerjaan kita naik jabatan kah, naik naik gaji kah dan sebagainya, harusnya kita ingat bahwa itu semua dari Tuhan itu, dan kita lakukan yang terbaik yang kita bisa sebatas kemampuan kita aja gitu. Jangan menggunakan hal-hal yang kita menabrak batas-batas norma-norma etika yang ada bahkan dan sebagainya demi untuk kepentingan diri kita sendiri. Ada lagi mungkin Bro Hen, Pak Prana? Kalau menurut saya ya untuk segala macam itu ada waktunya gitu. Mungkin kalau sekarang saatnya kita di atas, ya kita harus siap-siap juga pada suatu saat ya udah selesai waktu kita di atas itu. Dan jadi makanya selama kita di atas kita tidak boleh gila hormat, karena kita harus menyadari bahwasanya nanti ada waktunya juga kita selesai dengan jabatan kita itu. Itu aja sih yang mau gue tambahkan, Phil. Kalau dari saya sih ya kayak seperti yang tadi Alkitab bilang tuh, barang siapa meninggikan diri dia akan direndahkan, ya, barang siapa merendahkan diri dia akan ditinggikan. Ya gitu aja sih, jadi hidup ya udah belajar aja terus rendah hati, sama jangan lupa mengucap syukur. Ya, betul. Mengucap syukur dalam segala apapun gitu, posisi sekarang kah, jabatan, pekerjaan atau kondisi sekarang, mengucap syukur aja. Nanti pasti suatu saat Tuhan akan tinggikan kita. Andai kata dia nggak tinggikan kita di dunia ini, ya yang penting di surga masuk. Ya, itu harusnya malah yang jadi fokus kita gitu kan, perkara yang di atas. Oke, itu aja bincang-bincang kita di kali ini. Sampai jumpa di pembicaraan Bible Talk yang berikutnya. Semoga terus diberkati lewat bincang-bincang kita. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Yesus memberkati. Shalom.